Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk pada kesempatan ini sama-sama kita mau menikmati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini, untuk kembali kami merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua untuk kami mengerti firman. Firman yang berkuasa dalam kami. Terima kasih Bapa, kami akan baca renungkan firman-Mu dan jadi pelaku dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang kelima berkata demikian. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saya mau garis bawahi kalimat berkata, menjadi anak-anaknya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita sering mendengar bahwa orang Kristen itu disebut anak Allah, anak Tuhan. Saudara-saudara, ada orang di luar sana yang coba untuk mau menerjemahkan tentang anak Allah, seolah bahwa anak itu Allah punya anak. Tapi tidaklah seperti yang dipikirkan oleh orang yang juga bayangkan seperti Allah punya anak secara jasmani, enggak. Karena memang demikian. Saudara-saudara, tetapi memberi makna rohani dalam kehidupan kekristenan sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Nah, ada hal yang menarik dalam tulisan firman Tuhan di sini bahwa kehidupan kita yang percaya kepada Kristus, Dia telah mengangkat kita. Yang seharusnya hidupmu itu tidak berarti, tidak berharga ketika peristiwa dosa di Taman Eden yang menjadikan kita putus dengan Tuhan, hilang kemuliaan Allah, kehilangan status sebagai seorang anak. Lalu ketika Yesus datang, Dia mengangkat kembali kita. Puji Tuhan, dan itu kita mau syukuri. Menjadi status sebagai seorang anak, saudara-saudara, memiliki nilai-nilai kekekalan dalam kehidupan kekristenan. Sebab mengapa ini penting dalam hidup kita? Karena Dia mengangkat kita, atau saudara, di dalam bahasa Alkitab King James Version disebutkan di situ mengadopsi kita menjadi anaknya. Jadi mengadopsi, mengangkat kita saudara-saudara untuk menjadi anak-anaknya. Nah, ketika Dia mengangkat, ketika Dia mengadopsi saya untuk menjadi anaknya, maka di sini nilai istimewanya adalah kita milik Tuhan. Puji Tuhan. Kedua, istimewanya adalah ketika Dia mengangkat kita menjadi anaknya, maka status kita adalah pewaris dari janji Tuhan. Karena kita adalah anaknya, saudara-saudara. Artinya bahwa sebagai anak, maka kita pewaris dari berkat-berkat Tuhan, saudara-saudara. Allah punya warisan, dan warisan itu hanya Dia teruskan kepada anaknya yang disebut sebagai anak. Dalam kehidupan sosial di dunia, ketika seorang bapak punya anak, maka bapak punya warisan, maka warisan itu diteruskan kepada anaknya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita punya bapa, ya, dan kita adalah anak. Dia telah mengangkat saya dan saudara menjadi anak. Maka Alkitab dalam kitab Roma menjelaskan bahwa kita adalah ahli waris dari semua perjanjian berkat Tuhan. Puji Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, nilai istimewa bahwa kita menjadi ahli waris perjanjian berkat, baik berkat yang ada di selama kita Tuhan izinkan hidup, juga pun ahli waris dari perjanjian berkat tentang kekekalan dalam kehidupan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan. Lalu kemudian kita diangkat menjadi anaknya juga pun, saudara-saudara. Sebagai anaknya maka kita mendapat banyak keistimewaan. Saya sering gambarkan ketika seorang anak gubernur, anak presiden, maka dia mendapat keistimewaan, dia mendapat fasilitas. Saudara-saudara, demikian juga kita adalah anak Allah, saudara. Kita adalah anak Allah. Maka saya percaya sebagai anak Allah yang menjamin saya dan saudara dengan segala fasilitas yang ada, yang dipersiapkan untuk kita, yang dipersiapkan untuk saudara-saudara sekalian. Lalu kemudian yang selanjutnya, ketika Dia mengangkat saya sebagai anaknya, maka puji Tuhan, saudara-saudara, oleh Alkitab dalam tulisan firman Tuhan, kamu hidup di dalam Roh Kudus yang Dia berikan kepada saudara untuk memperlengkapi saya, memperlengkapi saudara. Karena hanya orang yang disebut sebagai anak Allah yang telah percaya kepada Kristus, maka Dia mengaruniakan Roh Kudus dalam kehidupanmu.
Saudara, kalau orang nggak percaya nggak akan mungkin mengalami pengalaman ini. Tetapi orang yang percaya maka dia akan mengalami apa disebut dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup, yang memberikan jaminan padanya sebagai roh penolong. Saudara-saudara, yang menyertai engkau sebagai roh penolong yang senantiasa dia ada setiap saat untuk menolong kita dalam keadaan apapun. Saudara-saudara, lalu kemudian berikut, sebagai seorang anak Allah, saudara-saudara, maka saya yakin dan percaya di dalam kehidupanmu di mana dan kemanapun engkau pergi, firman Tuhan berkata dia terus menuntun engkau. Dia tidak pernah meninggalkan, membiarkan anak-anaknya. Saudara, dia menjadi perlindungan untuk anak-anaknya. Dia menjadi sumber kekuatan bagi anak-anaknya. Dia menjadi sumber penghiburan bagi anak-anaknya. Ini jaminan-jaminan yang Tuhan persiapkan ketika dia mengangkat saya, dia mengadopsi saya untuk menjadi anak-anaknya. Sehingga kita disebut sebagai anak Allah. Dan yang berikut dari sekian banyak tujuan-tujuan kita dipanggil, di antaranya juga adalah yang kelima, kita diangkat menjadi anaknya agar supaya kita punya Bapa di surga. Sehingga firman Tuhan berkata, layaklah engkau berkata, ya Aba, ya Bapa, berseru kepada Bapa di surga. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapa yang peduli dengan kita, Bapa yang peduli dengan saudara-saudara. Saudara, di akhir renungan ini saya akan memberikan sebuah contoh di Alkitab. Ada seorang anak bungsu yang meninggalkan bapaknya pergi jauh ke negeri orang. Lalu di negeri orang dia hidup dengan limpangan dosa. Lalu dia mengalami kelaparan yang maha dahsyat. Dan di negeri orang dia nyaris mati. Tetapi dia kembali ke rumah bapaknya. Bapaknya merangkul kembali dia dan kembali statusnya menjadi anak bapa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dan oleh bapaknya mengadakan pesta kepada anak ini karena ditulis di situ, anakku telah hilang, telah kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita punya Bapa di surga yang telah mengangkat kita, mengadopsi saya dan saudara untuk menjadi anaknya dengan segala rencana-rencana Allah, rencana-rencana Bapa di surga untuk setiap kita. Karena saya dan saudara, kita disebut sebagai anak Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu, maka kita tidak takut, kita tidak khawatir. Tuhan menjadi jaminan dalam hidup, dalam pergumulan apapun. Kita punya Bapa yang setia, yang selalu ada untuk menolong. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom, shalom, shalom.